Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar menggunakan variabel pada operator dasar matematika, yaitu penjumlahan. Apakah kalian masih ingat kegunaan dari variabel? Variabel digunakan untuk menyimpan data. Data itu bisa berupa nilai, nomor, ataupun teks. Dikarenakan kita ingin menggunakan variabel pada penjumlahan, kita akan mengganti nama variabelnya adalah, kalian klik kanan, rename variable menjadi tambah 1 untuk nilai pertama. Kalian buat make variable dan berikan nama tambah 2 untuk variabel kedua. Dan kalian buat kembali variabel baru, yaitu hasil tambah. Kalian klik OK untuk hasil dari penjumlahan variabel tambah 1 dan tambah 2. Kalian tampilkan variabel tambah 1 dan kalian susun seperti ini. Dan sekarang kita ganti tulisan di tombol menjadi tambah, karena kita akan membuat ketika kalian mengklik tombol maka akan mengeluarkan hasil tambah dari variabel 1 dan 2. Setelah itu, kalian pergi ke grup event, when this sprite click, ketika sprite ini diklik, yaitu tombol. Ini adalah sprite atau objek dari tombol yang sedang kita pilih sekarang. Selanjutnya, kalian pergi ke grup operator, dan kalian pilih operator tambah. Kalian kembali ke grup variabel. Sekarang di sini, kalian gunakan blok kode set dengan memilih variabel hasil tambah. Selanjutnya, kalian masukkan variabel tambah 1 ke dalam blok kode operator penjumlahan. Tambah 1 dan tambah 2. Setelah itu, kalian masukkan operator penjumlahan ke dalam blok kode set. Seperti ini. Sekarang, dikarenakan kita masih belajar mengenai variabel, jadi kita hanya akan menggunakan fitur dari variabel yang ada di sini, yaitu merubah tampilan variabel menjadi slider. Kalian tahan, terus klik kiri pada mouse di variabel yang kalian pilih, yaitu tambah 1. Akan terdapat menu kontekstual, kalian pilih slider. Seperti ini. Kalian pilih variabel kedua, tambah 2, tahan terus, dan kalian pilih slider. Dari sini kalian pilih nilai variabel dari tambah 1 sesuai yang kalian inginkan, dan variabel 2 sesuai yang kalian inginkan, dan kalian klik tombol tambah. Maka hasilnya adalah penjumlahan dari variabel 1 dan 2. Kalian bisa memilih ingin menambahkan nilai variabel yang mana sesuai yang kalian inginkan, dan klik tombol tambah. Seperti ini. Sekarang, kenapa kita tidak menggunakan blok kode change? Kenapa kita menggunakan blok kode set? Sebelumnya, blok kode set digunakan untuk menetapkan nilai variabel. Dengan kata lain, nilainya akan tetap. Sedangkan blok kode change digunakan untuk merubah nilai variabel. Yang satu tetap, yang satu berubah. Seperti apa jika kita menggunakan blok change pada variabel? Sekarang kita masukkan blok change dan kita langsung mengganti operator penjumlahan dari blok set menjadi blok change seperti ini. Dan kita pasangkan dengan ketika tombol kalian diklik, kita rubah nilai awalnya menjadi 0. Sekarang kita berikan nilai variabel tambah pertama 1, nilai variabel kedua 1. Sekarang kita sudah merubah nilai variabel tambah 1 dan 2 menjadi 1. Kalian klik tombol tambah.
maka hasilnya adalah 2. Sampai sini tidak terjadi masalah apa-apa. Sekarang kalian tekan tombol tambah kembali, tambah, 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 tambah. Nilainya akan bertambah sesuai dari hasil variabel tambah 1 dan 2. Tentunya jika kalian menambah nilainya seperti ini, dan kalian klik tombol tambah kembali, maka nilainya akan terus bertambah. Sekarang bertambah 70 karena sebelumnya 30. Jika nilai dari variabel 1 dan 2 adalah 40, maka hasil tambahnya adalah 110, 150. Tetapi jika kalian menggunakan blok kode set pada variabel seperti ini, dan kalian klik tombol tambah, maka hasilnya, biarpun kalian mengklik tombol tambah, tidak akan bertambah atau tetap. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini, dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar.